Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang contoh soal barisan dan deret. Langsung saja masuk ke contoh pertama. Suku ke-17 dari barisan aritmetika 70, 63, 56, dan seterusnya adalah. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Langsung saja kita identifikasi apa yang ada di soal. Misalnya kan kita tulis diketahui U1-nya atau A-nya berapa. Ini U1 70, U2-nya 63. Sementara kalau untuk deret atau barisan aritmetika kita butuh beda. B itu sama dengan U2 dikurang U1. 63 dikurang 70 sama dengan minus 7. Apakah sama 56 kurang 63? Ya minus 7 juga sama. Jadi kalau mau dapat suku ke-17-nya tanpa menggunakan rumus, ya boleh saja 70, 63, 56, kurangi 7 lagi berarti 49, kurangi 7, 42, kurangi 7, dan seterusnya. Itu sampai dapat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 17. Nah, itu pasti suku ke-17-nya. Tapi kalau kita mengetahui rumusnya itu singkat saja, langsung gunakan rumus UN. Yang ditanya adalah U17. Berapa sih U17-nya? Langsung saja kita jawab menggunakan rumus UN sama dengan, ya mudah-mudahan masih ingat. UN dari barisan aritmetika itu rumusnya adalah UN U1 atau A, U1 tambah N kurang 1 kali B. B-nya sudah ada, kemudian U1-nya ada. N-nya berapa? Ini ada N, 17. Berarti kita ganti U17 sama dengan U1-nya berapa tadi? 70 ditambah N-nya berapa? Ya, N-nya kan 17. Dikurang 1 kali B-nya minus 7. Karena ini perkalian berarti kita buat dalam kurung supaya jelas ini perkalian. 70 ditambah 17 dikurang 1 itu 16 dikali minus, bukan minus 17 ya, mohon maaf. Jadi minus 7 di sini. Minus 7 sama dengan 70 ditambah 16 kali 7 berapa? 16 kali 7 ya, kita coret-coret saja. 7 kali 6, 42, simpan 4. 7 kali 1, 7 tambah 4, 11. Berarti 112. Karena minus, ya kita buat seperti ini. 70 ditambah minus 112. Berarti kita bisa balik. 112 dikurang 70. 2 kurang 0, 2. 11 kurang 7, 4. Berarti 42. Tapi ini lebih besar negatifnya, berarti kita buat di sini minus 42. Jadi suku ke-17 dari barisan ini adalah minus 42. Selesai. Begitupun ketika mencari menggunakan yang seperti ini. Pasti dapat jawaban yang sama, asalkan hitungannya benar ya. Oke, langsung ke soal yang kedua. Rumus suku ke N. Nah, ini yang ditanyakan adalah rumus suku ke N dari barisan 3, min 3, 0, 5, 12, dan seterusnya adalah. Ini kan ada angka 0, berarti ini dari minus. Ini naik, berarti ini bertambah ini. Bertambah, kemudian tambahnya tidak tetap. Tidak apa-apa, kita tulis saja. Berarti ini barisan bertingkat ini, bertingkat. Maksudnya barisan bertingkat seperti ini. Kita tulis saja seperti ini kalau kita jawab. Saya tulis ulang, minus 3, kemudian 0, 5, 12. Maksudnya dari minus 3 ke 0, ini
Berarti ini bertambah 3 ya. Bertambah 3. Dari 0 ke 5 bertambah 5. Dari 5 ke 12 bertambah 7. Ini belum tetap, sementara di barisan aritmetika dan geometri kan mempunyai beda yang tetap. Ini bedanya tidak tetap. Habis 3, 5, kemudian 7. Tapi kalau kita buat lagi di sini, 3 ke 5 itu bertambah 2. 5 ke 7 bertambah 2. Nah, ini kan sudah tetap ini. Berarti inilah yang disebut barisan bertingkat. Bagaimana formula umumnya ketika mendapatkan barisan yang bertingkat seperti ini? Itu kita menggunakan rumus suku ke n ya. Kalau untuk barisan bertingkat seperti ini, UN sama dengan, jadi jawabannya itu UN sama dengan AN pangkat 2, karena bertingkat, tambah BN tambah C. Ini rumusnya. Sehingga yang dicari sebenarnya nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Perhatikan yang saya lingkari. Nih, kita kasih warna lain dulu supaya ada yang membedakan nantinya. Oh, sorry. Kita buat warna lain dulu. Ini yang pertama kita lihat di sini. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan angka ini saja. Ada minus 3 di barisan paling atas, kemudian ada angka 3, menyusul ada angka 2. Inilah yang akan kita gunakan untuk mencari A, B, dan C-nya. Bagaimana memanfaatkannya? Jadi kita tinggal pakai yang paling bawah ini dulu. Yang ini. Ya, yang ini 2 ini itu kita bisa gunakan seperti ini. Rumusnya yang tetap itu adalah 2A sama dengan berapa angka di sini. Jadi ini yang tetap ya, yang tulisan biru itu yang selalu dipakai. Jadi saya kembalikan ke warna yang sama. 2A sama dengan 2. Jadi 2A ini rumus tetapnya untuk menggunakan bilangan-bilangan yang didapat ini. Jadi ini yang saya buat biru itu yang diperhatikan. Berarti untuk mendapat A-nya kita gunakan 2A sama dengan berapa angka yang paling bawah sini. Kalau di sini ada angka 3 berarti tulisannya juga sini 3. Kalau 4 sini 4. Kalau 5 ya 5. Jadi ini yang perlu ditahu, 2A sama dengan berapa. Berapanya ya ini diambil. Kalau didapat seperti ini 2A sama dengan 2, ini kan 2 dikali berapa dapat 2, berarti A-nya sama dengan 1. Ya, dapat ya. A-nya sama dengan 1. Saya kembali menggunakan angka biru lagi supaya dapat. Kalau A-nya sudah dapat, nah ini lagi kita akan gunakan menentukan barisan selanjutnya. Jadi yang tetap perhatikan yang warna biru nanti, perhatikan yang tetap warna biru. Ini kita ambil baris yang tengah. Ini dapatnya seperti ini. Berarti yang kita gunakan 3A ditambah B sama dengan. Jadi ini formula yang pasti selalu dipakai. Jadi saya kembalikan ke sini karena di sini barisan yang kena lingkaran biru ini adalah 3, ya saya buat angka 3. Jadi yang biru pasti selalu digunakan. Sehingga kita dapat 3 kali A. Ini A-nya sudah dapat tadi 1, berarti 3 kali 1 ditambah B sama dengan 3. Berarti 3 ditambah B sama dengan 3. 3 tambah berapa? Dapatnya 3 juga. Berarti B-nya sama dengan 0. 3 tambah 0 kan 3 ya. Oke. Jadi seperti itu untuk barisan kedua. Kalau untuk barisan terakhir, yang ini yang paling atas, kita gunakan formula seperti ini. Saya ganti warna lagi supaya kelihatan.
yang kita pakai yang biru formulanya. Berarti ini untuk menggunakan minus 3, saya buat seperti ini. A ditambah B ditambah C sama dengan, nah, sama dengannya berapa? Ya itulah yang digunakan di baris akhirnya. Saya gunakan kembali warna yang sama, minus 3. Gitu ya. Berarti sudah dapat tadi A-nya berapa? A-nya 1. Saya ganti 1 ditambah B-nya berapa? 0 ditambah C sama dengan minus 3. Berarti ini kan 1 ditambah C sama dengan minus 3. Atau C-nya sama dengan minus 3 kurang 1. Pindah ruas. C sama dengan minus 4. Sudah dapat A-nya 1, B-nya 0, C-nya minus 4. Tinggal ganti rumus UN. Berarti UN-nya sama dengan A-nya ganti 1 kali N pangkat 2 ditambah 0 kali N ditambah C-nya minus 4. Tinggal tulis secara sederhana. Angka 1 tidak perlu ditulis, tinggal N kuadrat. 0 tidak perlu ditambah, berarti plus ketemu min jadi min 4. Jadi rumus UN-nya adalah N kuadrat dikurang 4. Ini kalau soalnya esai, tapi bagaimana kalau soal pilihan ganda? Kalau soal pilihan ganda kan biasanya ada A, B, C-nya ya. Ada A, B, C, D, dan E. Tinggal apa di sini jawabannya? A, B, C-nya maksud saya isiannya. Ya, jadi kalau beruntung di sini misalnya N kuadrat dikurang 4, kalau ada di bagian A, berarti kita tinggal coba-coba saja ganti angka 1 N-nya. 1 pangkat 2, 1 kurang 4 minus 3. Kalau saya ganti N-nya 1 ya. Ini secara tadi esai. Tapi kalau pilihan ganda kan saya lupa ini rumusnya bagaimana. Nah, saya bisa gunakan opsi yang ada di sini. Jadi tinggal mengganti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya seperti ini, angka 1 ganti N-nya. Kalau saya ganti 1 tadi, 1 pangkat 2, 1 kurang 4 dapat min 3, ternyata sama. Ganti lagi 2, 2 pangkat 2, 4 dikurang 4 juga 0. 3, 3 pangkat 2, 9 dikurang 4, 5. Ternyata sama, 305, berarti jawaban yang benar adalah A. Kalau sudah salah, ganti 1 berarti ganti opsi B. Celakanya kalau dia jawabannya benar ada di E, berarti habis coba A, B, C, D salah semua, ya yakin jawabannya adalah E. Itu cara kerja kalau soal pilihan ganda. Oke ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Perhatikan deret bilangan berikut. 1, 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Jumlah 15 suku pertama. Jadi yang perlu dilihat di sini, ini barisan 1 tambah 5 tambah 9. Ini kan selalu berselisih 4 ya. Sini tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Berarti ini barisan aritmetika. Dari sini kita dapat di soal itu kita tulis diketahui U1 sama dengan 1. U2 sama dengan, ini U ya, 5. Dari sini kita dapat B sama dengan U2 dikurang U1. 5 kurang 1 sama dengan 4. Boleh juga U3 kurang U2 boleh. Kemudian yang ada di sini jumlah 15 suku pertama, berarti ditanya S15 sama dengan berapa. Jadi kalau kita jawab tinggal gunakan rumus yang ada. Masalahnya masih ingat rumusnya atau enggak? Ya, itu sering-sering kerja soal. Rumus Sn untuk barisan aritmetika itu adalah N per 2 dikali U1 ditambah UN. Bukan U2 ya, UN. Masalahnya di sini tidak ada UN-nya. Jadi bisa cari U15-nya. Atau
Sn yang lain, Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali U1 tambah N kurang 1 kali B. 2 kali U1 tambah N kurang 1. Ini ada semua. Berarti kita bisa gunakan yang ini. Jadi saya gunakan S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 U1. U1-nya 1. 2 kali 1 tambah N. Berarti 15 dikurang 1 dikali B-nya itu 4. Sama dengan. Ini boleh pakai 7,5, tapi saya tetap 15 per 2 saja. Jangan sampai bisa dicoret nanti. 2 ditambah 15 kurang 1, 14 kali 4. Saya lanjut di sini ya. Sn S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 ditambah 14 kali 4. Tidak apa-apa kita coret-coret lagi. 14 kali 4, 4 kali 4 16. 4 kali 1 4 tambah 1 56. Sama dengan 15 per 2, 56 tambah 2 58. Ini 58 bagi 2 kan bisa. Dapatnya 29. Berarti 15 dikali 29 berapa? 15 kali 29. 9 kali 5 45. Simpan 4. 9 kali 1 9 tambah 4 13. 2 kali 5 10. Simpan 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Berarti 5 3 4. Ini jawabannya 435. Karena ditanya jumlah 15 suku pertama, berarti S15. Jumlah 15 suku pertamanya adalah 435. Seperti itu. Bisa juga dengan cara tambah-tambah terus ini. Waduh, saya lupa rumusnya misalnya. Berarti tulis saja sampai 15. 1 tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17. Habis ini tambah 4 tambah 21 tambah 25 dan seterusnya sampai suku terakhirnya. Tambah insya Allah akan dapat 435. Cuma agak lama prosesnya, tapi insya Allah jawabannya benar. Itu kalau lupa rumus. Tapi kalau rumusnya tahu, ya sesimpel ini saja. Gitu ya. Next. Jika suku pertama barisan geometri adalah 7 dan rasionya 2, rasio itu adalah R-nya ya, maka suku kelima dari barisan tersebut adalah. Jadi dari soal kita dapat informasi seperti ini. Diketahui suku pertama berarti U1 sama dengan 7. R-nya sama dengan 2. Yang ditanya U5. Ya ini mudah saja. Kalau kita jawab rumus dari UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurang 1. Aduh ini agak licin ya. Kita perbaiki tulisannya dulu. R pangkat N kurang 1. Yang ditanya U5 berarti N-nya ganti 5. U5 sama dengan U1-nya berapa? 7 kali R-nya berapa? 2. Bisa langsung ganti 2. Tidak apa-apa kita hapus lagi. 2 pangkat N-nya berapa? 5 dikurang 1. Sama dengan 7 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 7 dikali 2 kali 2 4. Kali 2 lagi 8 kali 2 16. 16 kali 7 berapa ya? Tinggal coret-coret saja. 16 kali 7. 7 kali 6 42. 7 kali 1 7 tambah 4 112. Dapat suku kelimanya. Seperti itu untuk barisan geometri. Mudah ya.
Selanjutnya, jumlah deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga ini semakin kecil ya. Jadi 12 tambah 6 tambah 3 tambah semakin kecil. Jadi bagaimana ini kita dapat informasi dulu U1 atau A-nya itu adalah 12. Karena geometri berarti ada rasio R sama dengan U2 per U1. 6 per 12 sama dengan setengah ya, atau 0,5. Boleh juga U3 per U2, 3 per 6 kan sama, setengah. Ini diketahui ya, sorry. Ditanya S tak hingga berapa? Kalau dijawab, jadi di soal itu kan bisa dituliskan bahwa deret geometri tak hingga itu kita ingat air. Jadi S tak hingga sama dengan U1 per 1 dikurang R gitu. U1 per 1 dikurang R. Atau kalau dari mana ingat airnya, karena U1 itu sama dengan A-I-R. Itu maksudnya. U1-nya berapa? 12 per 1 dikurang setengah. Berarti sama dengan 12 per 1 kurang setengah ya, setengah juga kan. 12 bagi setengah berarti 12 kali 2 per 1. Ada di materi SD ini 12 pembagian pecahan sama saja perkalian terbalik. Kita balik 1 per 2 jadi 2 per 1. Sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah 24. Nah, selanjutnya masuk ke soal yang merupakan soal cerita. Tempat duduk bioskop diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih dari 4 kursi dari baris di depannya. Jika di dalam gedung pertunjukan terdapat gedung bioskop maksudnya ya, terdapat 16 baris kursi dan baris terdepan ada 25 kursi, jumlah kursi pada bioskop tersebut adalah. Jadi yang perlu ditahu di sini adalah informasi dari soal. Ini barisan apa dulu ini? Selalu lebih dari 4 kursi, berarti ini barisan aritmatika. U1-nya berapa? U1 atau A-nya? Kita cari informasi baris terdepan. Berarti 25. Baris terdepan 25. Kemudian yang ini lebih dari 4 berarti B-nya sama dengan 4. Karena ini mengatakan bahwa banyak baris di belakang lebih dari 4 kursi, berarti kalau di sini 25, kemudian pada baris berikutnya pasti 29. Gitu maksudnya ya. Baris ketiga itu 33 begitu. Makanya dapat seperti ini. Katanya ada 16 baris, berarti N-nya sama dengan 16. Ini kan 16 baris kursi. Informasinya dari soal sudah ada semua, ada 25, ada 4, ada 16. Yang ditanyakan berapa banyak kursi. Jadi jumlah kursi mulai dari baris pertama ditambah baris kedua sampai baris ke-16. Berarti ditanya S16. Jadi kalau kita jawab tentu menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali U1 tambah, nah ini menghalangi nih, kita hapus dulu ya. Jadi N per 2 dikali 2 U1 ditambah N kurang 1 kali B. N-nya berapa? 16. 16 per 2 dikali 2 U1. U1-nya 25. Ditambah N-nya tadi 16. 16 kurang 1 langsung saja 15. Dikali B-nya 4. 16 bagi 2 bisa langsung 8 dikali 2 kali 25, 50 ditambah 15 kali 4, saya langsung saja tulis 60 ya.
8 kali 50 tambah 60 itu 110. 8 kali 110 ya 880. Ya. Jadi jumlah kursi di bioskop itu ada 880 kursi. Wah, lumayan besar juga ya. Seperti itu untuk jawabannya ini. Bagaimana kalau saya lupa formula ini lagi ya? Mau tidak mau harus dikerja secara sabar. Baris pertama 25, baris kedua ditambah 4 udah 9, baris selanjutnya 33, selanjutnya tambah 4 37, selanjutnya tambah 4 41. Ini tambah terus sampai 16 baris. Ya, kalau sampai dapat 880 kan memang banyak. Tapi jawaban yang didapat pasti akan sama dengan nilai yang ini. Oke, rumus. Oke, selanjutnya seutas tali dipotong menjadi 7 bagian. Panjang potongannya membentuk barisan geometri. Jika potongan terpendek 6 cm dan potongan terpanjang 384 cm. Panjang tali sebelum dipotong adalah. Ini bagusnya sudah ada clue-nya. Di sini barisan geometri. Berarti kita nanti pasti dapat R ya. Oke, langsung saja kita tulis apa sih yang diketahui dari soal, informasi apa. Perhatikan saja angka-angka yang ada. Itu kalau soal seperti ini. Angka 7 ini apa sih? Potong menjadi 7 bagian. Berarti N sama dengan 7. Ada 7 bagian. Potongan membentuk barisan geo. Kemudian potongan terpendek. Berarti U1 yang paling pendek. U1 6 cm. Yang terpanjang berarti UN. UN-nya berapa? U7 sama dengan 384 cm. Yang ditanya panjang tali sebelum dipotong berarti disambung-sambung. Yang terpendek disambung kemudian berikut sampai ke 7 berarti panjang tali semula. Tali semula berarti S7 sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi S7-nya berapa? Langsung saja kita jawab. Mudah-mudahan masih ingat formulanya ya. Informasi yang didapat di sini berarti kita harus mencari R-nya dulu, berapa sih R-nya ini. Karena untuk S itu SN sama dengan, jadi SN itu sama dengan U1 kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi kan seperti ini formula untuk SN barisan geometri. Karena kita butuh R berarti kita harus cari R-nya dulu. Kita dapat R dari U7 ya. U7 itu sama dengan U1 kali R pangkat 7 kurang 1. U1 kali R pangkat 6. U1-nya berapa? 7 dikali R pangkat 6. Di sini 384. Dapat dari mana? Dari soal. Berarti saya bisa dapat R pangkat 6 itu 384 dibagi 7. 384 bagi 7 berapa? Tidak apa-apa kita cari seperti 38 berarti 5 kali 7 35. Sini 384. Sini 34. Dapat 34 enggak ada ya? Tidak. Oh ya, mohon maaf di sini ada yang keliru ya. U1-nya ternyata bukan 7. Aduh. Mohon maaf, kita yang ada di sini U1-nya 6. Pantas di sini tidak ada jawaban.
Tuh. Jadi di sini 6 ya. Mohon maaf. Berarti 384 bagi 6. 6 kali 6 36. 24 berarti 4, 64. R pangkat 6 sama dengan 64. Berarti R-nya ini R pangkat 6 sama dengan ya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64, teman-teman. Berarti R sama dengan 2. Sudah dapat R-nya 2, ya tinggal kita cari di formulanya sini. S7 sama dengan U1 6 kali 6 itu R-nya lagi dapat 2 pangkat 6. 2 pangkat 7, sorry. N-nya 7 ya. Berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 per 2 kurang 1. 6 kali 2 pangkat 7 itu 64 dikali 2 lagi 128 dikurang 1 per 1. 2 kurang 1 1 ya. 6 kali 127. 6 kali 127 ya tinggal kita kali-kali biasa lagi. 127 kali 6. 6 kali 7 42 simpan 4. 6 kali 2 12 tambah 4 16. 6 kali 1 6 7. 762 cm. Jadi itulah panjang tali mula-mula. Jadi mohon maaf tadi di sini ada yang keliru ya. Sini RU1-nya 6 berdasarkan dari soal U1. Jadi bukan ini. Oke, seperti itu. Saya rasa contoh ini sudah mewakili untuk barisan dan deret untuk aritmatika dan geometri. Mudah-mudahan dimengerti. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Semoga bisa bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.